Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 BIK 2 tahun 2023. LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, NIM 227015089. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 10 Kendari, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi Damaskus Pusat Peradaban Timur Islam. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, kesehatan sehingga kita berkumpul di sini menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Ya, baiklah anak-anak. Coba kalian periksa di dalam ngajinya, tidak ada sampah? Tidak ada.
membersihkan mejanya? Sudah. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, siapa di antara kalian yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Ayo Dimas, silakan pimpin doanya dulu ya. Diri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam menjalankan pembelajaran ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pelajari bermanfaat dunia maupun akhirat. Teman-temannya hari ini hadir semua? Hadir semua. Iya. Hadir semua ya? Iya. Kalau begitu Ibu Guru periksa kembali ya absennya. Ya. Ini kelas 74 hadir semua. Alhamdulillah ya. Ya baiklah anak-anak. Ibu Guru terlebih dahulu mau tanya kalian. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Oh iya. Jadi baik, pelajaran adalah materi sholat dan terima kasih. Iya, baik. Ya. Jadi materi minggu kemarin kita adalah tentang sholat dan zikir. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran sekarang materinya tentang Damaskus Pusat Peradaban Timur Islam. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan minggu kemarin, ya masih ada kaitannya ya. Sama-sama kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi ada 3 ya. Capaian profil pelajar Pancasila untuk materi Damaskus Pusat Peradaban Timur Islam. Yang perlu mau bertanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sejarah? Saya Bu. Ya. Adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Pertanyaannya mengenai sejarah, karena sejarah ini ada kaitannya dengan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi sejarah itu bukan kita lupakan, tetapi sejarah kita jadikan suatu pelajaran. Banyak hal yang bisa dipetik dari sejarah, khususnya sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang saya mau bertanya lagi pada kalian. Pertanyaan kedua, ada yang tahu apa tujuan mempelajari sejarah? Untuk mengetahui sejarah kehidupan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa Bani Umayyah. Tujuan kita mempelajari sejarah Bani Umayyah
mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi pada masa Bani Umayyah. Banyak hal yang kita petik dari sejarah Bani Umayyah. Karena pada masa itu Islam benar-benar berjaya ya di berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan maupun agama. Baik, ya baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran, saya minta satu orang siswa membacakan yang ada di PowerPoint. Silakan. Pelajaran 1. Peserta didik mampu menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. 2. Peserta didik mampu menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Umayyah di Damaskus. Bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. 3. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang coba kalian simak video yang akan Ibu Guru tampilkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari sejarah Al-Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin ini adalah sebuah pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan yang ketiga, Utsman bin Affan. Ada yang tahu Utsman bin Affan? Iya, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi kekacauan, pemberontakan, situasinya tidak nyaman pada masa itu. Banyak terjadi pembunuhan, pemberontakan. Beliau dirongrong oleh masyarakat yang tidak pro terhadap pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga beliau terbunuh. Setelah beliau meninggal, pada pihak keluarga Utsman bin Affan, yaitu Muawiyah, yang bernama Muawiyah I. Jadi Muawiyah ini adalah kerabat Utsman bin Affan. Muawiyah ini memegang kekuasaan di negeri Damaskus atau negeri Syria. Beliau menjadi gubernur di Damaskus. Yang angkat adalah pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Beliau tidak terima pembunuhan dari Utsman bin Affan. Jadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan digantikanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Tahu Ali bin Abi Thalib? Ya, Ali bin Abi Thalib adalah menantu atau kerabat Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi khalifah keempat pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Tetapi
pada masa pemerintahannya banyak juga yang utang dari pihak Muawiyah I. Dari pihak Muawiyah I mereka menuntut agar terbunuhnya Utsman bin Affan itu harus tetap diusut, harus ditahu siapa pembunuhnya. Tetapi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak mampu menemukan atau tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pemberontakan terus berjalan, terus berlanjut. Pemberontakan di mana-mana tidak terkendalikan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib juga meninggal Setelah beliau meninggal dunia, digantikan oleh anak beliau, yaitu anak Abi bin Abi Thalib. Saya tahu Hasan. Tetapi Hasan ini memerintah tidak lama ya, hanya kurang lebih 3 bulan, karena dirongrong terus. Pemberontakan tidak ada berhentinya. Hasan tidak tega melihat pemberontakan di mana-mana, sehingga beliau mengundurkan diri. Bukan dihentikan, tetapi beliau Hasan mengundurkan diri menjadi khalifah. Mengundurkan diri menjadi khalifah karena tidak tega melihat masyarakatnya dibantai, dibunuh, keadaan yang tidak dinamis, keadaan yang tidak tentram terjadi di mana-mana. Akhirnya yang menggantikan adalah Muawiyah. Disitulah cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah. Jadi berdirinya Bani Umayyah itu tahun pada tahun 661 Masehi. Nama pendiri pertama Bani Umayyah adalah, siapa yang bisa jawab? Ayo. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tepuk tangan. Jadi ada 2 tadi pertanyaan yang ibu guru tanyakan, kedua-duanya bisa dijawab oleh kalian. Alhamdulillah. Jadi pendiri pertama Bani Umayyah adalah bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Terus kemudian Bani Umayyah dipimpin oleh 13 khalifah. Jadi ingat, Bani Umayyah yang ada di Damaskus dipimpin oleh 13 khalifah atau 13 kepemimpinan. Ya baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya ibu guru akan bagikan kalian lembar kerja. Lembar kerja ibu guru kan sudah bagi kelompok, nanti di sini saya akan bagikan per kelompok. Silakan kelompok. Tapi saja ini. Ya, baiklah anak-anakku. Pada lembar kerja itu ada petunjuk. Silakan kalian baca petunjuknya. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian bertanya. Silakan dibaca ya, ada petunjuk lembar kerja.
Ya, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian berdiskusi, Bu Guru minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah selesai? Ya. Kelompok 2? Sudah? Ya, baiklah. Sekarang saya minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi masalahnya itu adalah menguraikan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Sejarah Bani Umayyah akan ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 650-an. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin menghadapi tuduhan-tuduhan yang kejam. Situasi semakin memanas sehingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Dalam pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh salah satu pemberontak di rumahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah, penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Khalifah Ali berusaha mengembalikan pemerintahan Islam dengan stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman bin Affan. Bahkan Muawiyah saat itu tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai undangannya untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan. Akibatnya meletus perang Jamal atau perang Unta tahun memerintah tidak lama, hanya sekitar 3 bulan. Ia memilih menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah I untuk menghindari perang berkepanjangan. Setelah menyerahkan kekuasaan itu, umat Muslim bersatu dalam satu pemimpinan, yaitu pemimpinan Muawiyah I. Dengan demikian, Al-Khulafaur Rasyidin berakhir dari mulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus sebagai khalifah pertama di Muawiyah. Itulah sejarah singkat berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, baiklah. Kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, siapakah yang menggantikan kepemimpinannya pada dinasti Al-Khulafaur Rasyidin? Ali bin Abi Thalib. Yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. 2, 3, 4. Silakan, ada yang mau presentase? Ya, kelompok 2. Oke. Anu saja kalau saya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menceritakan
pelayanan pos Iwanus Barit. 3. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan pengangkatan penjabat bergelar tersebut. 4. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. 5. Pencetakan mata uang. 6. Pembangunan fasilitas umum, gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. 7. Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, tepuk tangan. Kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah di bidang sosial. Daulah Umayyah membuka kontak sosial antar bangsa dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi luhur. Salah satu kemajuannya adalah pada bidang seni, terutama seni bangunan arsitektur. Dapat dilihat pada Dome of the Rock di Yerusalem. Daulah Umayyah juga membangun peradaban dalam hal keilmuan sehingga terbentuk ilmu sejarah dan ilmu bahasa, serta mengangkat hakim sebagai pembantu negara untuk mengatasi dan memberantas korupsi. B. Ekonomi. Bani Umayyah juga berhasil membangun tatanan moneter, mengantisipasi keuangan negara, berinovasi sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus dalam hubungan harmonis pengusaha dan ulama. Setelah mempelajari sejarah berdirinya Bani Umayyah, tentu ada nilai-nilai yang kita dapatkan. Ada yang bisa jawab nilai-nilai apa saja yang dapat kita petik dari mempelajari sejarah berdirinya Bani Umayyah? Nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus? Siapa yang bisa jawab? Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah, kita lebih mengetahui sejarah ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Yang keempat, menambah wawasan mengenai sejarah Islam pada masa kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah. Dan yang terakhir, 5, dapat meniru, meneladani bagaimana tokoh-tokoh Islam pada masa tersebut mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, baiklah, itulah nilai-nilai setelah mempelajari sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Tepuk tangan. Sekarang ibu guru mau menunjuk satu orang untuk mengambil simpulan dari materi pembelajaran ini. Siapa yang mau? Ayo Bu, membacakan simpulannya. Simpulannya, jadi Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun di Damaskus. Kemudian pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 601 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Umayyah dipimpin oleh 13 khalifah. Perkembangan di berbagai bidang yang diraih oleh Bani Umayyah, di antaranya di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sejarah mempelajari Bani Umayyah sangatlah penting sebagai motivasi generasi muda untuk menumbuhkan semangat menuntut ilmu, juga membangun nusa dan bangsa Indonesia di segala bidang. Setelah kita mempelajari sejarah Bani Umayyah, saya harapkan kepada kalian untuk terus semangat menuntut ilmu, jangan bosan-bosan menuntut ilmu, karena kesuksesan kalian di masa depan tentunya akan dimulai dari sekarang. Ya, jadi sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah banyak memberi nilai-nilai yang bermanfaat bagi kita generasi muda. Karena masa kejayaan Bani Umayyah itu di segala bidang itu diraih bukan saja dengan mudah, tetapi dengan perjuangan, terutama di bidang pendidikan. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah pembelajaran kita hari ini kita akan sambung minggu depan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
penjayaan. Pendapat Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus bidang pemerintahan. 1. Pendirian Departemen Pencatatan Diwanul Khatam. 2. Pendirian pelayanan pos Diwanul Barit. 3. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan pengangkatan penjabat bergelar sahibul syar'ah. 4. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. 5. Pencetakan mata uang. 6. Pembangunan fasilitas umum, gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. 7. Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 3 mengenai perkembangan di bidang pemerintahan. Ya, jadi salah satunya itu adalah perluasan wilayah, kemudian lagi pembentukan mata uang. Selanjutnya kelompok kemajuan Bani Umayyah di simpan dulu HP-mu ini. Simpan dulu. Besar suaranya, Nak. Jangan ciri-cirinya. Ya, silakan. Nilai-nilai yang dapat dipetik setelah mempelajari sejarah peradaban Islam Bani Umayyah, yaitu terciptanya persatuan umat Islam, penyebaran agama Islam yang sampai ke Andalusia, Spanyol menjadi pintu masuk penyeberangan Islam ke Eropa, terakhir perkembangannya ilmu arsitektur dan ilmu pengetahuan Islam. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan kepekaan Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah, kita lebih mengetahui sejarah ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Yang keempat, menambah wawasan mengenai sejarah Islam pada masa kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah. Dan yang terakhir, 5, dapat meniru, meneladani bagaimana tokoh-tokoh Islam pada masa tersebut mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, baiklah, itulah nilai-nilai setelah mempelajari sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi, sekarang ibu guru mau tunjuk satu orang untuk mengambil simpulan dari materi pembelajaran ini. Siapa yang mau membacakan simpulannya? Ya, silakan. Baik, kesimpulannya, jadi Bani Umayyah Jangan pakai HP, nah nggak boleh itu karena kita pakai. Kesimpulannya, jadi Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun di Damaskus. Kemudian pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 601 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Umayyah dipimpin oleh 13 khalifah. Perkembangan di berbagai bidang yang diraih oleh Bani Umayyah, di antaranya di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sejarah mempelajari Bani Umayyah sangatlah penting sebagai motivasi generasi muda untuk menumbuhkan semangat menuntut ilmu, juga membangun nusa dan bangsa Indonesia di segala bidang.